Viral wisatawan nyangkut saat manjat tebing tanpa pengaman. Warga Bali menggelar tradisi unik Mekotek, acara yang menguji nyali pesertanya. Siapa yang akrab dengan Jalan Margonda di Depok? Penamaan jalan yang satu ini juga diambil dari nama pahlawan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Oke Zone Updates hari ini. Bersama dengan saya, Chamar Haida, berikut Oke Zone Update selengkapnya. Pemirsa, Oke Zone Updates hari ini kita awali dengan penemuan harta karun diduga emas yang terdapat gambar Presiden RI pertama Soekarno. Hal ini sontak membuat warga Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Masyarakat pun kini berburu emas di Sungai Komering. Heboh warga Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menemukan emas batangan dari sungai. Bahkan emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Presiden Soekarno. Tak ayal penemuan harta karun itu menghebohkan masyarakat, bahkan sejumlah masyarakat langsung berbondong-bondong untuk mencari emas. Kamu turun dari jam berapa? Jam 5 lah. Oh, jam 5 kamu turun. Enggak, kamu tuh dapat ini. Tapi sekarang enggak turun lagi kamu? Enggak. Kan jangan mereka berpikir seolah-olah di situ semuanya ada harta karun. Siapa tahu barang itu peninggalan lama tapi belum tentu nilai sejarahnya tinggi. Kemudian juga kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di seputar jalan ini jangan sampai terobsesi mereka melihat, mengikuti, menyelam atau nanti kendaraan ada yang hilang, kemudian jalan menjadi macet. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menjaga keamanan serta ketertiban dan jangan mudah terpancing isu karena belum tentu benar terkait adanya penemuan harta karun. Di Sumatera Selatan, Fitria melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bukannya ngelakuin hal yang berfaedah, 2 perempuan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini malah adu kuat. Keduanya tarung bebas usai saling ejek. Aksi keduanya pun viral di media sosial. Viral di media sosial, video perkelahian antara 2 wanita muda di kawasan Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Peristiwa yang terjadi pada 7 Agustus malam tersebut menjadi tontonan warga. Perkelahian baru berhenti setelah salah satu dari mereka merasa kesakitan dan meminta tolong untuk dilerai. Sebelumnya, SF dan AD terlibat adu mulut di pintu masuk arena balap motor. Usai melontarkan kalimat yang saling menyinggung, keduanya sepakat untuk bertemu dan berduel. Usai video duel viral, kedua wanita tersebut dibawa ke Polres Bau-Bau untuk dimintai keterangan. Keduanya akhirnya sepakat untuk berdamai. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Warga Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan kabar seorang balita tertukar di rumah sakit. Pihak rumah sakit berdalih ini terjadi bukan karena kelalaian petugas, tapi akibat sang ibu tidak memberikan informasi. Waduh, ini kok kayak di film-film ya? Tertukarnya balita di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat bermula saat S, seorang ibu asal Ciseeng, Kabupaten Bogor, mengaku bahwa anaknya yang masih balita tertukar di rumah sakit. Si ibu baru menyadari jika anak ini bukan darah dagingnya. Kayaknya bukan anak kita gitu kan. Kata bapaknya nyautin, masa sih mah katanya gitu. Ih beneran ini mah kayak siapa ya? Terus kata bapaknya, udah mah gak bakalan salah rumah sakit, emang ini anak kita kali kata gitu ya. Masa iya sih anak kita, bukan ya Pak?
udahlah jangan dibahas katanya gitu, nggak mungkin salah rumah sakit kan gitu ya. Orang perawatannya juga katanya lumayan bagus kan gitu. Menyadari hal ini, S pun sudah berusaha bernegosiasi dengan orang tua yang mengasuh anaknya selama ini untuk saling menukar anak. Namun ibu dari anak kandungnya sendiri enggan menukar meski sudah menjalani tes DNA. Pihak rumah sakit membenarkan adanya insiden bayi yang tertukar. Namun menurut pihak rumah sakit, kejadian ini sudah setahun silam. Hingga kini belum ada upaya mediasi. Sementara S, ibu yang merasa anaknya tertukar, sudah melaporkan kasus ini ke Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kalau Anda lagi liburan atau lagi wisata, jangan sampai bikin repot orang lain. Seorang wisatawan nekat memanjat tebing tanpa alat pengaman hingga akhirnya tersangkut. Wah, kalau iseng, jangan sampai kelewatan. Keisengan seorang pemuda wisatawan lokal di kawasan wisata Pucok Krung, Aceh Besar, Aceh meresahkan pengelola dan wisatawan lainnya. Pasalnya, seorang pemuda nekat memanjat tebing setinggi 9 meter tanpa alat pengaman dan tidak memiliki keahlian khusus untuk memanjat tebing. Tim Basarnas Mada Aceh yang mendapatkan laporan dari teman-teman korban langsung datang dan mengevakuasinya. Korban bernama Abdul Aziz, pemuda asal Sumatera Utara. Proses evakuasi pun berjalan dramatis dan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Usai dievakuasi, korban langsung dikembalikan ke pihak keluarga dan tidak dibawa ke rumah sakit. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang cukup miris, pemirsa. Sejumlah pekerja di perkebunan sawit diduga menangkap dan menyiksa buaya muara hingga mati di Desa Sungai Rengit, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Waduh, kok nggak kasihan ya? Dari video amatir warga, sejumlah pekerja harian lepas dari sebuah perusahaan kebun sawit menangkap dan menyiksa seekor buaya sepanjang 3 meter menggunakan pisau hingga mati di kolam di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan disertai penyiksaan buaya ini dipicu pekerja resah dengan predator yang sering kali muncul saat hendak memanen sawit. Beberapa pekerja bersama warga berinisiatif untuk menangkap hewan predator ini. Ini sekitar 3 meter, masih banyak sini Pak, masih 3 dalam ini kan. Sering di jingok uang tinggi kok sak dia. Juga lah nganggu uang juga lah, karena uang di sini yang PT-PT sini tahu gawi kan. Galak gawi kena jingok terus kan di sini kadangnya di sini lah. Sementara tim BKSDA Sumatera Selatan sangat menyayangkan atas aksi penangkapan sadis buaya itu. Hasil investigasi, tim BKSDA hanya menemukan beberapa sisik kulit dan potongan daging buaya. Pihak BKSDA mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan atau menangkap satwa liar yang dilindungi dan meminta warga tidak beraktivitas di kawasan rawan buaya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Margonda bisa menjadi jalanan yang akrab dengan warga Depok dan sekitarnya. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Okezone Updates. Kembali di Okezone Updates bersama dengan saya, Camar Haenda. Pemirsa, ada tradisi unik yang dilakukan warga di Bali nih. Lewat tradisi Mekotek, mereka menguji nyali para pesertanya. Dan tradisi yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Kuningan ini diikuti oleh ribuan pria. Seperti apa keseruannya? Kita simak bersama. Ribuan kaum pria mengenakan pakaian adat Madya di Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali ini tengah beramai-ramai bermain dengan kayu pulet. Ya, ini adalah tradisi ngrebek atau yang lebih dikenal dengan tradisi Mekotek. Warga yang memegang kayu pulet yang umumnya memiliki panjang 3 meter ini menghimpun diri menjadi satu kelompok besar untuk membentuk formasi berbentuk piramida atau gunungan. Setelah formasi piramida terbentuk, sejumlah pemuda dengan cekatan naik ke atas puncak kayu untuk memberi semangat atau komando kepada warga.
Selain diperlukan keberanian, aksi menaiki ratusan kayu pulet tersebut juga menjadi ajang uji nyali bagi warga laki-laki. Tradisi Mekote sudah diselenggarakan rutin tiap tahun secara turun-temurun dari masa kejayaan Kerajaan Mengwi Badung. Keunikan tradisi Mekote tidak hanya menjadi hiburan bagi warga setempat, tapi juga menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik. I think it's beautiful and really inspiring. This is your first? Yes, first time in Bali, and this is beautiful. Selain sebagai acara penyambutan, tradisi Mekote juga diyakini warga setempat sebagai sarana perlindungan dari roh jahat, serta memohon keselamatan bagi kesuburan lahan pertanian di wilayah mereka. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ayus melaporkan. Dari Bali kita beralih ke Dieng. Pemirsa, sejumlah wisatawan melakukan eksperimen seiring fenomena embun es atau bu di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu minus 5 derajat Celcius dimanfaatkan untuk bikin es krim dengan bahan minuman kopi susu. Sejumlah wisatawan melakukan eksperimen seiring fenomena embun es yang menerpa dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Memanfaatkan suhu minus 5 derajat Celcius, mereka membekukan minuman kopi susu. Kopi yang awalnya panas berubah beku dan menjelma menjadi es krim. Rasanya ternyata enak juga ya. Fenomena embun beku di dataran tinggi Dieng muncul sepekan terakhir. Air yang berada di area terbuka berubah menjadi es balok. Naruh kopi, sebenarnya mau bikin ini tapi malah jadinya es krim. Oh gitu. Tapi enak es krim rasanya. Emang membeku? Membeku, tapi nggak sampai keras, mungkin karena ada gulanya mungkin. Tadi memang kenapa latar belakangnya pengen buat itu? Ya biasanya kan air putih ya, udah biasa pengen bikin itu aja yang beda. Karena memang suhu di sini lagi ekstrim ya? Ekstrim ya benar, berarti minus 2. Warga mencatat selama sebulan terakhir fenomena embun es muncul selama 18 kali. Biasanya suhu terendah hingga minus 7 derajat Celcius terjadi mulai pukul 4 pagi hingga 6.30 pagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan Jalan Margonda? Ya, jalan yang satu ini pasti akrab dengan warga Depok dan sekitarnya. Salah satu jalan penghubung Bogor, Depok, dan Jakarta ini ternyata menyimpan sejarah panjang. Apa itu? Kita simak informasi selengkapnya. Jalan Margonda merupakan jalanan penghubung Bogor, Depok, dan Jakarta. Bagi para pekerja ibu kota, tentu saja sudah akrab dengan jalan yang satu ini. Jalan yang ada di Depok, Jawa Barat, sekarang menjadi salah satu jalur tersibuk. Pusat bisnis dan pertokoan di sepanjang Jalan Margonda juga menambah gegap gempita jalanan ini. Di balik kemegahan Jalan Margonda, ternyata menyimpan sejarah panjang tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Nama Jalan Margonda diambil dari salah satu pejuang yang bertempur secara heroik melawan Belanda. Jalan Margonda ini memang menarik ya, banyak orang, anak-anak muda terutama nyangkanya itu nama buah, nama tanaman gitu ya. Mungkin nggak sedikit yang ngasih nama kayak nama makanan ya, nama aslinya Margana ya. Orang nyangka kemudian Depok itu hanya sebatas Depok seperti hari ini. Nah, Bogor itu di masa VOC itu sampai ke Jatinegara. Ada dua versi terkait asal-usul Margonda. Pertama, menyebut ia lahir di Bogor dengan nama Margana. Namun, ada pula yang menyebut ia lahir di Cimahi, Jawa Barat. Asep Kambali menyebut Margana gugur di Kalibata yang saat itu masih di bawah pemerintahan Depok. Margonda sempat menikah dengan perempuan bernama Maimunah. Dari pernikahannya ini, Margana memiliki anak bernama Jopiantini. Sebenarnya Margonda ini bukan sembarang beliau ya gitu. Dia adalah sosok orang hebat sebenarnya dari keluarga yang terpandang gitu. Nah, cuma memang beliau gugur di usia yang muda, meninggalkan seorang anak. Nah, jadi begitulah asal-usul Jalan Margonda. Jangan sampai salah lagi ya.
Margonda diambil dari nama pahlawan, bukan buah, apalagi makanan. Dari Jakarta, Anissa Septia, iNews melaporkan. Kita ke informasi menjelang 17 Agustus. Nih pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari pernak-pernik kemerdekaan, Anda bisa datang ke Pasar ASMK Jakarta Barat. Semangat jelang Hari Kemerdekaan pun terlihat di sana. Para penjual pun kini kebanjiran orderan dan pastinya cuan, cuan, dan cuan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, penjual pernak-pernik kemerdekaan yang ada di kawasan Pasar Pagi ASMK Taman Sari, Jakarta Barat mulai diserbu para pembeli dari dalam maupun dari luar kota. Berbagai macam pernak-pernik kemerdekaan mulai dari bendera, balon, lampion, origami, baju serta umbul-umbul dijajakan oleh para pedagang kaki lima musiman di pasar ini. Selain sangat beragam dan banyak pilihan, harga yang murah mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 menjadi daya tarik bagi para pembeli untuk berbelanja di sini. Kebetulan saya sudah belanja dari sekolah nih. Oh, buat sekolah? Iya, untuk sekolah. Sekolahnya di mana, Bu? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Iya, saya dari SD Kayu Ringin Jaya 16. Omset penjualan para pedagang di sini juga ikut meningkat selama 3 pekan terakhir. 3 minggu. Omsetnya gimana, Bang? Ya, lumayan lah. Meski begitu, pedagang mengaku masih banyak masyarakat yang membeli pernak-pernik kemerdekaan secara online. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tinggal beberapa hari lagi. Kereta Kencana Ki Jagarasa telah diberangkatkan ke Jakarta dari Subang, Jawa Barat. Kereta Kencana tersebut akan membawa duplikat bendera pusaka untuk upacara di Istana Merdeka. Seperti ini liputannya. Upacara adat mengiringi pelepasan kereta Kencana Ki Jagarasa di halaman Balai Pamanah Rasa, Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Subang, Jawa Barat. Kereta Kencana Ki Jagarasa akan kembali membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus nanti. Pemberangkatan kereta Kencana Ki Jagarasa diiringi dengan upacara adat Sunda, menampilkan kesenian tari tradisional dan gamelan Sunda. Upacara pelepasan kereta Kencana diikuti ratusan warga. Kereta Kencana Ki Jagarasa digunakan Bapak Presiden Joko Widodo yang terus memberikan kepercayaan dalam setiap tahun untuk tugas mulia ini diserahkan pada Ki Jagarasa. Kereta Kencana Ki Jagarasa dibuat tahun 2008, merupakan milik pribadi Dedi Mulyadi. Sudah keempat kalinya kereta Kencana Ki Jagarasa dipinjam negara untuk membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Kereta Kencana Ki Jagarasa merupakan simbol pemimpin yang menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan penuh rasa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, sejak pindah ke klub Al-Ittihad Arab Saudi, ternyata memberikan keuntungan tersendiri bagi pesepak bola Karim Benzema. Mantan pemain Real Madrid tersebut berkesempatan untuk ibadah umroh di kota Makkah yang berjarak 80 km dari markas Al-Ittihad di kota Jeddah. Momen Karim Benzema beribadah umroh diposting melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang diunggah striker asal Prancis tersebut menggunakan baju ikhram sambil berjalan mengelilingi Ka'bah.
Benzema melaksanakan ibadah umroh 2 bulan setelah neken kontrak 3 tahun bersama klub Al-Ittihad, juara Saudi Pro League musim 2022-2023. Menjadi berkah tersendiri bagi Benzema lantaran dapat menunaikan ibadah umroh dengan mudah karena Al-Ittihad bermarkas di kota Jeddah yang berjarak 80 km dari Mekah dan dapat ditempuh selama 1 jam. Sebelumnya Benzema resmi menjadi pemain Al-Ittihad pada bulan Juni lalu dengan kontrak selama 3 tahun. Benzema mendapat gaji sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,34 triliun rupiah per musim. Sebelum Benzema, mantan pemain Bayern Munchen Sadio Mane juga melaksanakan ibadah umroh setelah melakoni laga debut bersama Al Nassr. Dalam unggahan di Instagram, Mane membagikan momen melaksanakan ibadah umroh bersama pemain Al Nassr lainnya, Walid Abdullah dan Seko Fofana. Masih dari dunia olahraga, pemirsa, Bayangkara Presisi Indonesia FC U20 meraih kemenangan ketika kalah menghadapi Kashima Antlers U18 dalam laga terakhir fase grup International Youth Championship 2023. The Guardians mudah menang dengan skor tipis 2-1. Bayangkara Presisi Indonesia FC U20 meraih poin kalah menghadapi Kashima Antlers U18 dalam laga terakhir fase grup International Youth Championships 2023 di Stadion I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Kashima memimpin lebih dulu pada menit ke-19 lewat Victor Yuzo. Petaka kemudian menimpa Kashima pada menit ke-30. Kashima harus bermain dengan 10 orang usai Honoka Ryoma mendapat kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain ini mampu dimanfaatkan Bayangkara dengan menyamakan kedudukan pada menit ke-40 lewat gol dari Arsa Ramdan. Menjelang jeda, Arsa mencetak brace untuk membawa Bayangkara berbalik memimpin. Pada sisa pertandingan, Kashima menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun kiper The Guardians Muhammad Iqbal tampil solid dengan sejumlah penyelamatan krusial. Skor 2-1 untuk Bayangkara menjadi hasil akhir laga. Kedua tim masih akan bertemu lagi pada 14 Agustus mendatang untuk perebutan tempat ketiga. Informasi kemenangan Bayangkara Presisi U20 tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Occasion Updates. Jangan lupa selalu saksikan Occasion Updates. Saya Camar Haida pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Siap.